Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa umur dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo kula lan panjenengan sedaya tansah takwa dumateng ngersanipun Allah, menjalankan perintah-perintahnya dengan sekuat kemampuan kita dan menjauhi larangan-larangannya dengan sekuat kemampuan kita atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam terus kita baca, terus kita kumandangkan bil lisaniyah wa bi qalbiyah wa bi syirriyah, dalam perjalanan, dalam keadaan diam, dalam mau tidur, kita terus berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan solawat kita sampai kepada Rasulullah dan kula panjenengan diakui, dilindungi, disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala matur sapa Nabi Adam, Rabbana do pangeran kula, dzalamna sampun zalimi kula, sampun ngani ngoyo kula, sampun berbuat zalim kula, anfusana ing awak kula, wa illam taghfir lan lamun boten ngapunten panjenengan lana dumateng kula, wa tarhamna lan melasi panjenengan na dateng kula, lanakunanna muqayyakti ana kula minal khasirin iku setengah saking wong kang rugi kabeh. Ini doanya Nabi Adam waktu diusir oleh Allah dari surga. Gini turun ke dunia, Ibu Hawa diletakkan di Jabal Hindia. Gini Nabi Adam diletakkan di Masyrik, daerah Masyrik. Ketemunya beliau ini ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun. Dan itu tobatnya Nabi Adam dan Ibu Hawa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakila sebagian mengatakan tanggal 10 Asyura, dan yang paling muhkamat, yang paling bisa dipegang yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu pas waktu Arafah. Dan ketemuan beliau ini setelah zuhur, sakwise renging sire srengenge. Mangkane wukuf warung haji itu wukuf satu-satunya wukuf nggih niki satu-satunya amalan, bukan sa'inya, bukan tawafnya, bukan mabitnya, tapi kalau sudah wukuf di Arafah itu sudah dikatakan sudah haji. Al-hajjul Arafah, haji itu adalah Arafah, di Arafah itu. Gini. Jadi Nabi Adam ini diampuni oleh Allah, gak pernah kepalanya didangak nongin, gak pernah selama 200 tahun itu atau 60 tahun itu, karena izin nang Gusti Allah. Maca yo pemean Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin.
itu tok terus ngene iki sambil berjalan ngene iki, tidak tahu tujuannya, tidak tahu kemana, terus berjalan ngene iki. Tapi yang dikehendaki Allah di tempat itu dan ketemu di apa ini, di Arafah itu ngene iki. Maka anak Adam semuanya kalau sudah wukuf di Arafah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah apa ini, menyombongkan kepada para malaikat waktu 9 Dzulhijjah itu, malaikat suruh turun semua ke bumi dan melihat, menyaksikan pernyataan Allah di hadapan malaikat itu. Ini bagi orang-orang yang wukuf di Arafah. Ya malaikatku, saksikan bagaimana umatku, bagaimana hambaku dari berbagai negara, ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan harta bendanya, ditinggalkan apa yang dia punya, kedudukannya, ditinggalkan anak-anaknya, semuanya menuju ke sini dengan berpakaian compang-camping. Cuma satu, minta ampunan dari aku. Jadi itu nanti persaksiannya malaikat itu. Saksikan seluruh hambaku yang ada di Arafah ini, baik asalnya bajingan, baik asalnya tukang maksiat, baik asalnya apapun, saya nyatakan saya ampuni seluruh dosa-dosa dosanya. Jadi luar biasa wukuf di Arafah itu. Panas, berdesak-desaan. Kalau ditambah kota lagi haji ini agar tidak panjang, tidak memungkinkan, bisa memungkinkan ya Arafah itu ditingkat lagi atasnya. Dan kajian Nabi Muhammad SAW memberikan batas-batas Arafah itu. Jadi Arafah itu dikasih batas oleh Rasulullah dan tidak boleh melebihi dari batas daerah yang sudah dipatok-patok oleh Rasulullah itu, sebagai petunjuk Allah kepada malaikat Jibril lewat kajian Nabi Muhammad. Jadi matoi kajian Nabi juga ngawur. Ini wilayah Arafah ini tidak, yang bisa masuk sini ada yang kucing-kucingan, ada yang macam-macam orang yang mau masuk ke Arafah itu. Tapi luar biasa karena kita mengikuti ittiba kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan itu kita dibanggakan Allah kepada malaikat-malaikatnya. Waktu kita mau diciptakan oleh Allah kan Allah sudah bilang, kalau malaikat kan sudah bilang, ya Allah kenapa sih engkau mau menjadikan manusia yang akan saling bertumpuan darah di muka bumi. Saya lebih tahu, malaikat kan mau menjadikan Adam kan sudah diprotes oleh, kurang apa sih saya sebagai hambamu, kurang tasbih, kurang sujud, kurang ruku apa, kurang ibadah apa saya kepadamu ya Allah. Kok engkau mau menjadikan manusia, saya yang lebih tahu. Lah itu waktu di Arafah itu, itulah kita dibanggakan di semua malaikat karena disaksikan seluruh malaikat. Jadi kalau kita mau melakukan suatu maksiat sebaiknya kita cepat ndp tobat nyuwun ngapura kepada Allah. Keterangan diampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam ini, keterangan wonten surat Baqarah ayat 37 fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Pertemukanlah Adam dari Tuhannya dengan kalimat taubatnya
diampuni Adam dan Hawa karena Allah bersifat Rahman dan Rahim. Itu larangan jelasnya di situ. Ini. Jadi kalau sampean nih melakukan pelanggaran, nih kita melakukan suatu kemaksiatan, ini nang coba-coba berdoa kepada Allah, banyak-banyak membaca Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala dawu sapa Allah, ibitu meduna sira kabeh, ba'dukum utawi sekabehan sira kabeh li ba'din iku marang sekabehane, atuwun iku dadi musuh, walakum lan tetep kedue sira kabeh fil ardi ing dalem bumi, mustaqarrun utawi panggonan kang tetep, wa mataun lan sira senengi ilahin hingga mungso kang tertentu sehingga datangnya hari kiamat. Maka Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga ngene dan dinyatakan oleh Allah, Adam saka turunanmu nanti antara satu anakmu dan keturunanmu itu satu sama lainnya adalah saling adu, saling bermusuhan tentang jabatan, bermusuhan tentang harta, bermusuhan dengan apa saja gini di muka bumi itu sudah dinyatakan oleh Allah. Ini makanya kalau panjenengan hati-hati dalam hidup ini karena sudah ditetapkan oleh Allah, kita kalau bisa di dunia ini tidak punya musuh dan tidak mau memusuhi meskipun orang lain memusuhi. Kalau demikian hidup panjenengan akan enak tapi kalau sampean punya musuh satu saja daripada kawan 1000, itu lebih dahsyat menghabiskan energi lawan satu. Maka lebih baik cari kawan daripada lawan. Biarpun orang memusuhi kita, biarpun orang mengolok-olok kita, tapi kita anggap itu saudara kita, sehingga tidak ada permusuhan kita. Sedang orang lain memusuhi kita, ya terserah mereka, nanti akhirnya pun mereka sadar dengan sendirinya atau akan mati dengan sendirinya. Tapi kalau kula panjenengan males sih musuhi melok musuhi, yaitu dikatakan oleh Allah itu akhirnya sehingga saling bermusuhan. Kalau saling bermusuhan tidak ada berkah dalam hidupnya. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan kalau umatku di antara salah satu umatku tidak sapan sinapan selama 3 hari, maka tidak termasuk umatku. Itu pernyataan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Allah fiya ing dalem bumi, tahyuna padha uripa sira kabeh, wa fiha lan ing dalem bumi tamutu iku mati sira kabeh, wa minha lan saking bumi tukhrajun iku ditokaken kabeh. Anak Adam, sira uripa di bumi sakarep sampeyan dan nanti engkau dimatikan di bumi itu. Barang siapa yang baik, iman kepada Allah, tidak musyrikkan kepada siapapun, maka dia akan menjadi khalifah di muka bumi. Kula panjenengan ini kan khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa sih? Ya niki meneruskan napa niki firman-firman Allah, mentularkan firman-firman Allah kepada khalayak sehingga bisa membuat kebaikan di muka
bumi, namanya khalifah. Ini ki. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ki. Ini dinyatakan oleh Allah. Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini berupa manusia. Makanya kalau sebagai khalifah, kalau panjenengan ini sebagai khalifah harus menciptakan yang baik, jangan menciptakan yang jelek-jelek. Jadi kalau panjenengan harus gini ki, berusaha untuk menjadi orang baik. Carane ya apa kalau panjenengan iso dadi orang baik dan gumantung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tawakal dulu ngene iki. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Setiap mau mengerjakan suatu pekerjaan apapun, atau mau berangkat kemanapun, atau mau apapun, itu harus didahului dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Mendahulukan tawakal daripada usaha, bukan kuali gini ki, usaha dulu gini ki, dengan beraneka ragam usahanya, dengan kemampuan akalnya, dengan kesekilan gini ki, keahliannya, dengan sungguh-sungguh gini ki, dalam usaha demikian ini terus menerus dia berusaha agar berhasil, agar sukses sampai titik akhir, baru dia tawakal. Keliru, menyalahi hikame, gak bener gini ki. Kalau hikamnya itu adalah bertawakal dulu baru usaha. Kita tawakal dulu kepada Allah, mau membuat ini, mau bekerja ini, mau usaha ini, mau belajar, mau ngaji, mau apa, bismillahi tawakal dulu kepada Allah. Kita gantungkan semua kepada Allah. Gini, baru kita berusaha sesungguhnya dengan ilmu, dengan kemampuan kita, jihadah usaha itu tawakal nang Gusti Allah ya. Ayo ka bener, ya harus jihadah. Usaha itu harus jihadah. Jihadah itu sungguh-sungguh. Gini ki, sungguh-sungguh dengan kemampuan akalnya dan skillnya, gini ki, dengan keahliannya sampai dia berhasil. Baru nanti pada titik akhir daripada perjuangannya itu kok masih gagal, baru kita pasrah, baru kita apa itu menyadari, oh ini takdir Allah, kita ridho dan ikhlas. Ini takdir Allah, mungkin akan diberikan yang lebih baik. Gini. Kalau kita berhasil tidak sombong, kalau didahului dengan tawakal dulu. Kita berhasil membangun masjid, membangun pondok, gini ki, mengkhusyukkan orang-orang biyen ndek sawan gak pati dikatakan daerah abangan, gak pati santri, saiki santri ono saya, membanding saya yang berjuang di sini gini ki. Saiki masjid rame gini ki. Nek tawakal dulu kepada Allah, saya kan ujub nanti. Dikira saya. Kita dilarang musyrik kepada Allah, tapi jangan musyrikkan engkau kepada usahamu, kepada ilmumu, kepada harta bendamu, kepada kehebatan, keuletan. Gini. Wah, iki biyen ndek gini ki. Gene wong ngombe nggone wong atu jago tok. Gini ki. Terus ono yai nang kene berhasil. Gini. Umpamanya berhasil, saya tidak bangga, itu bukan karena saya, karena itu semua petunjuk Allah dan apa ini kepada orang-orang, dan itu semuanya dari Allah. Andai kan tetap biasa gak iso berhasil, pancet gini ki, pancet gagal lah dalam perjuangan itu. Itu juga kehendak kita gak pati apa itu nelongso nemen, gak pati apa iki, kecewa nemen. Tapi nek sampean usaha dulu baru
pada titik akhir usaha itu gagal, kecewa sampean. Gini ki pasti kecewa. Kalau berhasil sombong, pasti dikira itu hasil perjuangan Anda. Itu sampai titeni, ibu sampai mengucapkan di dalam hati. Ini ki, kalau sampai gak iso ngecepno di dalam hati itu akan menghantui kemusyrikan itu kepada kita. Kita dilarang musyrik kepada ilmu yang kita miliki, kepada harta yang kita miliki, kepada perjuangan usaha yang kita kerjakan. Gini ki, sehingga kalau panjenengan jadi orang aman, gini ki, gak bangga karena suatu keberhasilan, tidak ujub karena suatu keberhasilan, dan tidak kecewa karena suatu kegagalan. Orang-orang kan keliru, usaha semu gini baru tawakal. Kalau dia berhasil, dia akan sombong, Mas. Wah, biyen gak ono aku, gak tadi apa-apa di sawah niki. Nah, mulai mentuhankan usaha, mentuhankan usahanya, mentuhankan perjuangannya. Apa gak musyrik? Ya musyrik. Ki apa salate? Ki apa zikir bareng. Gini ki. Andai kan gak berhasil, ya minggat ae teko Sidoarjo. Ini kan orang putus asa, kan orang kecewa. Kecewa karena usahanya gagal. Musyrik apa tidak? Ya musyrik. Dan rata-rata orang gini-gini ini rata-rata tidak mendalami hukum-hukum, tidak mendalami ilmu hakikat. Tapi kalau hakikatnya sudah mendalui dari dirinya, itu ya enak. Engko dikira sampean hasil menghafal Al-Qur'an, so mengeluarkan mencetak penghafal Al-Qur'an, lanang itu manut selesai khatam karena perjuangan kiainya. Iya, usahanya gini ki, tapi semuanya itu dari Allah. Tidak mungkin 30 juz kamu masukkan di dalam otakmu kalau tidak ada pertolongan oleh Allah. Tidak mungkin. Gini ki, rong juz telung juz saya bulat aja men. Gini ki, kalau nggak ada fadl dari Allah tidak mungkin. Gini ki. Dan saya ngaji di sini bisa jamaah, bisa ngulang Anda. Kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak ada petunjuk Allah, tidak mungkin. Saya merasakan sakit badan, gak bisa ngatasi sendiri, apalagi gini ki maras orang lain. Nggak mungkin. Pun paham, dicamkan dalam hati, sehingga kalau panjangan tidak tersesat dalam kemusyrikan. 3 ayat yang sudah kita sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi catatan dalam batin kita, dalam ilmu kita. Ini ilmu hakikat, tauhid, syariat, ini semuanya adalah manfaati untuk tuntunan hidup kita. Sekian, mudah-mudahan kalau panjenengan mendapatkan ilmu yang manfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma yassir umurana kullaha wa sahhil umurana kullaha wa la tu'ashshir alaina umurad dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa rizqan halalan. Allahumma ij'alna waj'alna min dzurriyyatina waj'alna min talamidana waj'alna min jama'atana min alil ilmi wa anil khair wa anil Qur'an waj'alnahum min alil jannah waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.